Bapak Ibu ini kembali saya menjelaskan yang prolognya Bapak Ibu kemarin mungkin ada yang lihat atau tidak ya, nggak tahu lah. Pokoknya ini saya menganggap ini saya mengulang kembali untuk prolognya. Ini kemarin yang diklat tanggal 28 deh ininya untuk uji komnya, dan ini semua pesertanya 5, memang 5 dari PAUD ya. Kemudian yang satu Ibu Haja Sofia, ini Ketua STIE Muara Tewi dari apa. Nah, terus kemudian ini hanya untuk informasi aja, ini yang bat kedua ini hari ini. Ini CV saya, tadi udah lewat, nggak perlu Pak. Nah, ini saya ulang kembali bahwa di sini ada kita KKNI 3, ini ada level awal, kemudian ada TOT skema 4 tanpa pengakuan KKNI, kemudian TOT KKNI 4, TOT KKNI 5, dan TOT KKNI 6. Kami dari TOT KKNI 3 ini bisa loncat ke KKNI 6 yang kemarin seperti saya sampaikan ya, dengan membuat kurikulum. Kita sama-sama membuat panitia kurikulum dan dibuktikan dengan SK dan dengan buku ajarnya. Nah, kemudian kita ada yang namanya fasilitator. Kayak saya sebagai fasilitator ini hanya memfasilitasi peserta dan memfasilitasi trainer. Kemudian ada asesor kompetensi, ini adalah sebagai penguji. Asesor kompetensi ini memang ada dibagi-bagi, ada P3, LSPP 3, LSPP 1, LSPP 2. Saya di LSPP 3 karena secara umum saya bisa kemana-mana sesuai kompetensi saya. Sedangkan kalau LSPP 1 seperti vokasi biasanya, LP3I itu pasti punya LSPP 1. Dan dia memang hanya khusus institusi itu, tidak boleh keluar asesornya, kecuali dengan perjanjian khusus gitu kan. Karena asesor kompetensi itu juga mempunyai home base. Seperti saya berhome base di Institut Nasional. Ketika saya diundang karena saya berkompetensi di pendamping kewirausahaan, di human capital, itu LSP tersebut harus minta izin ke home base saya di LSP INAS gitu Bapak Ibu. Jadi nomor saya itu, untuk mengambil nomor saya itu kan secara digital, computerized, itu dia minta izin ngambil nomor saya. Kira-kira sama dengan dosen deh. Kalau dosen kita sebagai home base harus mengikuti berapa mata kuliah mengajar di home base tersebut. Namun kita boleh mengajar tempat lain gitu kan, tapi dengan izin juga gitu kan. Tapi tanpa mengambil nomor. Kalau asesor kompetensi itu diambil Bu nomornya. Jadi nanti saya mengakses untuk TOT nggak masalah karena saya home base-nya adalah di Institut Nasional. Namun ketika nanti saya harus mengakses di tempat lain, di koperasi atau di pendamping kewirausahaan, di human capital, atau di penulis naskah, karena saya memang kompeten itu LSP tersebut harus menghubungi LSP home base. Itu sebenarnya ini ada pengelola LKP ya. Memang kalau seorang pengelola punya LKP harus punya pengelola LKP. Koperasi harus punya koperasi. Nah, koperasi harus punya certified kepala cabang koperasi atau manajer atau semua perangkatnya itu harus punya sertifikasi. Nah, kalau koperasi itu lebih ke LSPP 2, dia punya jaringan. Lebih enak itu. Jadi seluruh Indonesia jaringannya kemana aja yaitu. Jadi dia disalurkan itu Pak, Bapak Ibu bisa disalurkan. Kita bisa disalurkan dari terutama yang di koperasi-koperasi jauh-jauh yang daerah-daerah tertinggal itu kita lebih arahnya ke sana. Nah, sekarang saya bicara tentang strategi profesionalisasi dan pengembangan sumber daya instruktur. Bapak Ibu ketika udah punya sertifikasinya, ini udah punya nih, udah lulus, jangan didiemin, dipakai. Gimana caranya? Nah, gini, kita lihatnya ada unsurnya diri sendiri sebagai instruktur. Yang paling kuat mempengaruhi adalah diri sendiri kita. Ada kolega, oke kolega, deketin orang yang aktif, kolega. Nilai organisasi ini kalau seandainya kita berhome base di suatu universitas yang memang aktif bukan aktif secara institusi, aktif memberdayakan kita ya nggak apa-apa, aman kan? Itu nilai organisasi itu kita punya nilai gitu di situ. Namun kalau institusi itu aktif tapi kita nggak diberdayakan ya sama aja kan. Nah, kita perlu berhubungan dengan komunitas instruktur, sama dengan komunitas dosen kan gitu. Kita bagaimana cari link, kita membuat link ya. Nah, di sini ada karir ya, karirnya instruktur. Kalau kita secara bicara instruktur. Kompetensi iya kita dilihat kompetensinya, jenjangnya berapanya. Itu semakin tinggi jenjangnya, semakin banyak kualifikasi yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, tentu saja kita membuka manajemen karir kita ya.
Ini kalau MSDM. Kita ngomongin. Nah, pengakuan profesi sertifikasi BNSP. Ini SKKNI. SKKNI itu rumusannya, kerangkanya Bapak Ibu, ini secara kualifikasi, okupasi, dan klaster ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu nggak susah-susah nyari kerangka. Jadi makanya kemarin kenapa disesuaikan bidang yang dikuasai, bidang pilihan. Ini SKKN-nya sudah tersedia. Kalau tidak tersedia ya nggak usah dipaksa, yang seadanya aja. Karena ada yang SKKNI baru memang belum diekspos. Atau memang dia belum ambil bagian dari proyek itu. SKKN itu proyeknya di Snaker, Bapak Ibu. Jadi kita kalau memang mampu secara ini, kita bikin SKKNI secara kebutuhan. Tidak secara kebutuhan, sekarang kebutuhan bukan SKKNI ya, skema beda. Kalau SKKNI itu secara global, Bu, itu akan kalau kita ambil proyeknya, berarti artinya harus nanti disebarluaskan. Dan itu dibayar, Bu. Dibayar putus. Istilahnya apa ya, copyright-nya itu dibayar putus kami itu. Tapi ya itu SKKNI bidang apa, profesinya itu secara okupasi kita harus, misalnya kalau kita membuat kewirausahaan kuliner. Jadi kita ngumpulin ketuanya apa, kepalanya para asosiasi kewirausahaan kuliner gitu, kepalanya kita ambil. Terus pengusaha yang berhasil gitu juga kita ambil. Jadi dia bisa sendiri. Kalau SKKN itu luas banget, Makanya itu harus ada beberapa buat SKKN itu beberapa pihak yang dilibatkan. Jadi tidak bisa secara akademisi saja berdiri. Jadi harus ada industrinya apa itu SKKNI. Namun kalau kita hanya skema kebutuhan mahasiswa itu boleh kerjasama dengan LSP. Saya punya skema ini, Bu. Saya LSP P1 ini, tapi saya mau kolaborasi dengan LSPP 3 itu baru antar skema, bukan SKKNI ya. Tapi nah, bicara skema ini nanti ada, kenapa saya bicara ini, karena ada hubungan dengan question and answer nanti. KKNI ini adalah hanya jenjangnya, Bu. Tersebut kadang-kadang di SKKNI ada tersebut atau tidak gitu ya. Kita ini ada SKKNI apa, kita udah tahu institusi pendidikan itu apa, usaha industri dan pengguna tenaga kerja itu apa. Nah, ini kenapa sertifikasi ini dibuat? Ini memang kita turun sebagai ISDM yang unggul berdaya saing, artinya membantu rekrutmen. Jadi kalau misalnya tidak tersebut pun kualifikasi bersertifikasi, kalau Bapak Ibu yang pelamar punya, otomatis yang diambil adalah itu, gitu kan? Skala prioritas gitu ya. Tidak nah ini ada komputer standar. Nah itu tadi komputer standar hubungannya dengan membuat SKKNI, peta kompetensi ini kita juga, dosen juga kita membuat per mata kuliah, kita buat peta kompetensi ya kan. Nah ini RMS, regional model kompetensi standar nih, model standar kompetensinya, pengembangannya, pendekatan fungsinya apa, ini yang menghasilkan. Terus kemudian tujuan sasaran, ya ini memang struktur ini ya, mengolah ini pendidik guru, ini sama, ini sudah benar sasarannya sekarang. Agility, Bapak Ibu diminta untuk kelincahan saja, baik sebagai instrukturnya, sebagai pendidiknya, ataupun pengelolanya. Itu saja. Nah, ini menuju kompeten, memang kita harus mampu dapat menjelaskan secara knowledge, dapat memiliki kemampuan para skill yang kemarin saya bilang, keterampilannya itu hard skill dan soft skill, harus ini sikapnya itu juga ada. Semua ini ada dalam SKKNI Bapak Ibu, ini ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Syarat-syaratnya ini Bapak Ibu jangan lupa fotonya, yang terutama yang uji kompetensi segera dikirim 3x4 berlatar belakang merah, sampai sekarang belum ada yang ngirim, KTP dan CV, ijazah terakhir, sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Oh Pak Tri sudah, Pak Tri, hanya Pak Tri yang lain belum. Proses pelatihan hari ini adalah proses pelatihan. Instruktur pelatihan ini ketemu dengan Pak Saifullah, metodenya ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan praktik. Nah, demonstrasi itu nanti akan dicontohkan oleh volunteer trainer Bu Yosi kalau mungkin nanti hadir. Terus dan volunteer yang kedua adalah dari peserta, itu Pak Tri nanti sebagai contoh. Itu Pak Tri sebagai contoh karena berlatar belakang seorang dosen. Nah, kalau Bu Yosi itu berlatar belakang seorang PAUD, pengelola PAUD. Jadi nanti ada bedanya, Bapak Ibu bisa temuin gitu. Instruktur dari PAUD dan instruktur dari dosen seperti apa. Nah, asesor sertifikasi itu nanti ketemu ketika tanggal 29 ini. Nah, masuk ke situ, pintu masuknya adalah probingnya adalah dengan sertifikat dari mitra pelaksana yang Bapak Ibu nanti sudah miliki.
Semua peserta pelatihan akan memiliki sertifikat ada tersebut berapa jam pelajaran ya. Nanti sertifikasi BNSP ini nanti diterima ketika sudah dinyatakan kompeten. Biasanya kalau tanggal 29 berarti 2 minggu setelahnya baru ada. Baru keluar. Karena ini secara mandiri cepat, tapi kalau yang tidak mandiri ya bisa berbulan-bulan. Nah, langkah-langkah penugasan dan uji kom ini jangan lupa menyelesaikan tugas. Nanti ketemu tes tulis dan wawancara, observasi. Observasi dan ataupun portofolio. Ini nanti pertanyaan saya di question and answer sebentar lagi. Tunggu. Karena memang ternyata Bapak Ibu kan memang kualifikasinya tinggi semua. Jadi pertanyaannya susah sampai sejauh-jauh itu. Nah, ini kita tahu bahwa kita memakai aja 2W, 1H. What, who, how ya. Kita tahu apa sih kontensia materinya. Kita udah ketahui materinya KKNI 3. Who, siapa saja ini? Saat ini identifikasi bahwa pesertanya dari seorang dosen. Ada psikolog 1. Terus apa itu? Karyawan ya Pak Felix di tiket.com. Nah, how, nah ini struktur bagaimana ini? Karena ini tatap mukanya adalah tatap muka virtual. Nah, virtual itu tidak bisa cuma ngomong, mesti menunjukkan kayak kemarin kan, ini surat tugas saya, ini benar. Berarti itu benar, nggak fiktif. Nah, saya pun juga gitu, Bapak Ibu, ada tanda tangannya hadir, apa namanya, kalau saya dicek, betul nggak ini nama ini ada, saya ada buktinya, walaupun ini scan ya, tanda tangannya, saya ada ini buktinya. Nah, ini unit kompetensi yang tepuh betul ini 10 memang. 10 ini harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu tahu ini skema, kita lihat ini SKKNI-nya tidak hanya 1 Bapak Ibu. Perhatikan depannya KKKK kode unitnya. Ini bukan dari SKKNI pelatihan, namun dari SKKNI K3 ya. Tapi kita ambil yang apa namanya? Dasarnya. Mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi ini juga bukan dari SKKNI pelatihan. Ini apa dasar komunikasi? Apakah dari apa namanya public speaking atau apa? Kita ambil. Melakukan presentasi ini pun juga sebenarnya tidak jauh beda dengan bahasa yang dipakai kita melaksanakan pelatihan tatap muka. Double. Akhirnya saya kasihlah di sini dalam kurung draft gitu ya, Bu, Bapak Ibu. Itu makanya kenapa saya kasih, itu adalah saya yang membuat ini, karena saya temukan bingung ya, kalau seorang dosen akan membingungkan ini. Makanya manusia kan tidak ada yang sempurna ya, kita selalu perbaikan. Menyusun modul pun itu ada perbaikan. Yang saya sudah apa namanya ISBN pun itu saya ambil dari SKKNI yang harus diperbaiki harusnya. Tapi kan saya cuma sudah memberikan informasi namanya ini. Nah, inilah ada yang double. Kemarin itu hanya saya mengurutkan biar Bapak Ibu lebih mudah dipelajari. Nanti ini sekarang ya kita ketahui bahwa menyiapkan SDM untuk era Society 5.0. Ini ya kita tahu waktu perguruan tinggi seperti ini kita tahu. Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan. Kita ini ya, kita ini ada di sekolah KKNI, SKKNI ya. Ini ketemunya itu ada mahasiswa, ada kurikulum capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, hybrid, dan blended learning. Blended learning nanti sekarang kita masih PJJ semua ya, virtual. Blended learning itu bisa kita pakai, saya sudah biasa sih, biasanya 40% tatap muka, 60% yang apa namanya virtual. Nah ini Tridharma biasa kita lakukan, ini literasi. Nah kita lihat bahwa outcome-nya ini ada ijazah, ada SKPI. Nah, kalau untuk Bapak Ibu apa namanya ini diarahkan siswanya tidak hanya ijazah saja, tapi mempunyai surat keterangan apa namanya SKPI itu surat keterangan pendamping ya, pendamping ijazah. Jadi seperti sertifikasi kompetensi yang dimiliki seperti ini. Nah, ini kan capaian pembelajaran vokasi ini ada LSPP 1. Vokasi itu harus dimiliki P1 itu. Apa namanya? Karena itu langsung tuh kalau langsung ke industri. Vokasi kan banyak magangnya ya, on the job trainingnya banyak. Nah, ini apa namanya? Pesan sponsor saja. Apa namanya? Saya akan buka lagi satunya, sorry. Nah ini Bapak Ibu biar nggak penasaran. Oke,
Ini saya berhome base di Universitas Pradita. Ini benar, asesornya saya di Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Pelatihan Nasional. Ini beberapa ini sudah ada ya. Oke, kembali ini sertifikat nanti yang dari YKH yang halaman kedua itu adalah seperti ini. Ada tersebut berapa jam pelajaran ya. Beberapa jam pelajaran dan KKNI-nya level 3 ini. Ini Bapak Ibu yang sudah berhasil certified kemarin. Nah, sekarang menuju ke question and answer. Oke. Ini ya, Bapak Ibu, question and answer yang kemarin. Saya sudah lihat videonya, nanti juga saya akan share. Ini pertanyaan pertama ya, Pak Bisma ya. Ada 10 unit pada KKNI, namun tagihan tugas hanya 6. Mengapa? 6 tugas ini Bapak Ibu ini untuk bukti demonstrasi. Demonstrasinya itu dibuktikan. Ya, 4 unit yang lainnya itu sebagai pendukung dalam mempresentasikan Bapak Ibu. Seperti apa? Kan ada melakukan komunikasi dasar tadi ya. Apa itu? Nggak jauh itu. Komunikasi dasar Ibu nanti ya, hasil presentasi antara Bu Yosi, seorang pengelola PAUD, dan Pak Tri, seorang dosen. Pasti berbeda karena identifikasinya berbeda. K3. Nah, saya bicara lagi nih unit yang lain nih, K3. Ketika kita berbicara dengan anak PAUD, yang kita ingatkan adalah para orang tuanya. Bapak Ibu di posisi kanan ada toilet, ada apa? Hal-hal yang sederhana kalau di dosen memang tidak pernah dipakai itu. Namun di PAUD itu komunikasi dasarnya itu dipakai, harus disampaikan, harus dilakukan itu. Nah, itu semata-mata untuk mengurangi resiko bahayanya, kita mengenali bahaya ketiga tadi ya. Udah masuk jadi ya. Nah, kemudian sama nanti Pak Tri dia tidak akan ngomong silakan mahasiswa kalau ke toilet ke sana, tidak akan seperti itu. Berbeda, komunikasinya berbeda karena kita identifikasi peserta adalah sudah remaja ke atas ya, remaja ke dewasa ya. Jadi berbeda dengan cara berkomunikasi seorang instruktur dari PAUD. K3-nya, nah itu hubungan dengan K3 tadi. Kemudian komputer melakukan berarti dipastikan bahwa yang pemapar ini bisa menyalakan komputer dengan baik. Nah itu nanti biasanya ditanya dengan asesornya. Enggak itu mengerjakan sendiri enggak? Kalau enggak dengan pakai apa gitu. Karena hal-hal yang remeh-remeh sih ditanyakan. Seperti apa coba kalau nyalain komputer kayak apa? Nah, kalau pas lagi tatap muka konvensional ya kita bisa nyalain langsung ya, dimatiin dulu sana, nyalain gitu kan. Tapi kalau dengan virtual kan tidak mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap menjelaskan, ya saya menyalakan komputer dengan ini. Cuma itu ditanya gitu. Seperti itu Pak Bisma, Pak Bisma menyimak ya. Sampai sini Pak Bisma. Bu. Sampai di sini masih ada pertanyaan Pak? Enggak, sementara belum. Oke. Ini yang kini jelas ya Pak. Saya lanjut ya. Yang pertanyaan berikutnya ya. Ya, silakan Ibu. Nah, oke, ini Bu Dian ya, Bu Dokter Dian. Sebenarnya gini, semata-mata gini ya, kita buka question and answer ini bagus sekali Pak, Ibu, Bapak Ibu. Ini adalah knowledge sharing ya. Kita masuk ke knowledge manajemennya, ini capaian learning outcome-nya untuk mata kuliah MSDM itu adalah knowledge management. Nah, knowledge management ini saya hubungkan dengan sekarang karena saya dosen di mata kuliah ini mata kuliah MSDM. Jadi saya hubungkan bahwa ini berharga sekali masukan Bapak Ibu di question and answer. Ini untuk memperbaiki evaluasi yang berikutnya. Ini pun Bapak Ibu bisa tahu, oh iya, yang tadinya tidak mengerti. Ini knowledge sharing nih. Yang tidak saya terpikir tadinya tak terduga, tiba-tiba, oh iya benar berarti ini. Bagus sekali. Jadi pertanyaan Bapak Ibu sangat membantu kami. Nah, pilihan bidang SKKNI peminatan pemasaran menggunakan riset pemasaran. Jadi gini, SKKNI itu memang tidak boleh dirubah-rubah. Mau peminatan apapun, judulnya intinya adalah saya pemasaran Bu, tapi saya mau riset pemasaran. SKKNI cari SKKNI yang disebut area pemasaran atau apa, manajemen pemasaran seperti itu. Nah itu sudah ada dan itu sudah baku, itu sebagai acuan. Nah ini saya sudah membuat dengan Ibu Iha Haryani, Dr. Iha Haryani, ini seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila ini sudah lama ya tahun 2019
Ini saya membuat modul pemasaran. Ini di dalamnya ada unit riset tapi sebuah merek. Saya memakai judulnya adalah pelaksana pemasaran. Nah, ini pertanyaan dari Bu Dian ini berkaitan erat dengan menyusun program pelatihan. Mengapa demikian? Ketika program pelatihan, kalau khusus misalnya saya membuat program pelatihan khusus riset pemasaran, oke. Terus kemudian kita buat identifikasi pesertanya apa, SMKK, apa S1. Terus kemudian kita buat lagi identifikasi instrukturnya itu apa, S2K atau apa, atau ditambah kompetensi apa. Itu di situ menyusun program pelatihan. Terus kemudian unit-unit kompetensinya baru diambillah unit-unit dari pelaksana pemasaran. Nah, intinya tidak boleh mengganti judul unit, pilihan judul pelatihan bebas. Jadi kalau judul unit riset pemasaran yang dimaksud Bu Dian itu yang mana yang dimaksud? Apakah ada khusus riset pemasaran? Karena SKKNI Digital Marketing pun sudah ada. Jadi dulu kita digital marketing yang masuk ke marketing pemasaran, tapi sekarang sudah ada SKKNI Digital Marketing. Nah, memang perkembangan zaman ini selalu kita harus mengikuti. Kalau pendidik itu selalu mengikuti update refreshment materi. Makanya kita pun juga nanti ketika ada refreshment saya akan infokan ke Bapak Ibu yang sudah bersertifikasi. Saya undang secara gratis. Tapi kalau klaim sertifikat baru saya minta 25.000 memang. Biar ada ininya, kasihan yang bagian administrasinya. Di sini Bu Dian bisa diterima, Bu? Bisa Bu, bisa. Ya? Tapi yang kemarin yang ada di pemikiran saya itu tentang riset pemasaran itu, karena memang terkait dengan yang kemarin kita WA juga Bu tentang kurikulum. Itu jadi saya merubah jadi kontemporer riset pemasaran. Selama ini kan kalau ini terkait dengan mahasiswa ini sedikit cerita Bu. Yeah. Mahasiswa kan tahunya riset cuman metode adalah sampel adalah populasi. Nah, nanti terkait pemasarannya itu nanti untuk segmentasi itu seperti apa sih yang akan dikerjakan untuk branding ini apa yang dikerjakan. Nah, itu sepertinya kalau terkait dengan kurikulum, karena saya memang baru nol sekali untuk terkait dengan pelatihan yang ini, tapi kalau untuk kurikulum saya pikir itu jarang sekali keluar begitu. Jadi mungkin akan bagus sekali kalau ini dimasukkan dalam pelatihan sebagai profesi, memang profesinya adalah periset yang khusus pemasaran. Maksud saya begitu, Bu. Ya, itu berarti hubungan dengan judul pelatihan, Bu. Yang saya bilang bahwa Ibu harus membuat judul pelatihannya itu riset pemasaran. Nah, segmentasinya memang masuk segmentasi pasar ya, maksudnya. Di sini pun ini juga ini juga mengolah data, Bu. Kalau namanya riset itu pasti nggak jauh dengan mengolah data. Riset sebuah merek kita harus turun meneliti kan beberapa merek. Terus kemudian kita olah datanya kan. Gitu kan pengaruhnya, pasti hubungan pengaruhnya, menganalisa. Nah, jadi Ibu nanti buat sendiri, Bu. Jadi gini, Bu. Satu semester itu kan 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan itu Ibu selesaikan boleh mata kuliah riset pemasaran gitu. Kita ambil dari SKKNI itu, langsung kita buat begitu dia lulus, UTS itu kita buat buku kerja dan buku penilaiannya nanti kita pakai ketika UAS. Sekaligus itu dia sertifikasi. Jadi sertifikasinya pun pemasaran. Nah, riset pemasaran ini kita dicek dulu ke KKNI, dia masuk level berapa, Bu? Kalau ini level SMK aja, level awal itu sudah harus bisa mengolah data riset. Memang sekarang udah mundur ya. Anak saya juga SMK itu kelas 3 sudah mengolah data kemarin, sudah statistik juga. Zaman saya ingat saya tidak gitu kan, baru S1. Dan itu baru semester berapa gitu, ketemu skripsi baru yang namanya statistik kita diperkenalkan. Nah, itu baik sekali Ibu, itu langsung kemas Bu di pemasaran kan Bapak Ibu kan udah masuk ke dalamnya, ini teoritis. Karena kalau di SKK ini level 3 ini tidak boleh terlalu dalam tentang materi. Karena ini identifikasinya ini semuanya kan heterogen, Bu. Semua dari berbagai bidang ya. Kecuali kalau kita TOT pemasaran, itu baru berarti kita homogen nih. Kita ngomong semua kupas tuntas tentang pemasaran. Ya. Nah, ini karena berbagai memang tapi nggak apa-apa, Bu. Ini bagus sih. Biar ini untuk masukan sih, nggak masalah. Cuma ini sebenarnya batasan variabel Pak Saiful memang hanya untuk metodologi pelatihan, bagaimana membuat step-stepnya, langkah-langkahnya menuju certified untuk skema ini. Skema yang Bu Dian ini
ini memang ya menunjukkan kualifikasi Bu Dian bahwa sudah mencapai ini gitu. Ini ini sebenarnya masuk ke modul pemasaran Ibu, nggak masalah. Bagus sih biar masuk untuk yang lain gitu kan. Bagus karena memang Ibu sudah memiliki buku dan beberapa kurikulum sudah menggunakan KKNI, makanya menyambung sekali ke sini. Saya juga baru ingat, oh iya pantas gitu, nggak masalah. Jadi tapi untuk diketahui bahwa suatu saat boleh-boleh aja kita buat langsung, makanya ada TOT pemasaran, boleh Bu. TOT pemasaran itu jadi nanti bisa 2 sertifikasi TOT-nya dan sertifikasi pemasarannya. Karena TOT pemasaran belum ada sendiri, kecuali kita buat skema sendiri kerjasama dengan LSP bisa. Ini untuk masukan Bu, bagus banget. Ini knowledge sharing-nya bagus gitu loh. Knowledge management kita bisa masukkan. Saya tuh apapun yang masukan bisa jadi ide gitu loh Bu. Seperti Bu Farida itu kan bilang, Bun, ayo dong Bun, 2 hari dan Bu 100.000, jangan mahal-mahal. Karena waktu itu Bu Farida tuh bayar ke saya 300 apa 200. Itu sudah saya yang murah. Sebelumnya malah 600.000 Bu saya. Jadi semua punya materi saya itu 600.000 semua. Terus akhirnya Bu Farida ikut saya, kalau nggak 200 300 lupa saya. Ini apa sebenarnya semata-mata permintaan Bu Farida ini, sarannya Bu Farida loh Bu yang untuk khusus diklat ini. Makanya saya pikir oh bagus sekali ini memberikan pencerahan gitu. Ya benar sih, kita rame-rame sharing ilmu ini, apalagi semasa pandemi COVID ini kan empatinya yang kita harus kita tunjukkan. Mungkin itu Bu Dian ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya nanti mohon bimbingannya terus ya Bu ya. Ya, yang ini setelah ini kita garap Bu. Yang ini saya pasti ya Bu. Ya, ini saya harusnya tanggal 15-16 itu saya hadir di Universitas Pancasila khusus untuk mendampingi Bapak Ibu dosen Universitas Pancasila membuat kurikulum karena LSPP 1-nya baru saja di ini baru setujuin atau gimana skemanya. Saya nanti sebagai ininya saya yang mentornya. Tapi 15-16 itu besok karena ada penerimaan mahasiswa baru ya katanya. Jadi mundur lagi mungkin. Jadi nanti kita buat juga Bu Dian di Ubara, bisa juga, bagus ini. Ini terus menerus nanti Bapak Ibu yang di sini kita bisa libat. Karena sekarang Merdeka Belajar itu tidak boleh satu lembaga saja sih, boleh beberapa lembaga, kita bisa rame-rame. Karena satu kurikulum itu bisa 10 atau 20 orang gitu rame-rame. Nah, 20 orang itu bisa klaim KKNI 6. Begitu ya Bu Dian, nanti selanjutnya kita ini lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ini Bu Dian juga ini sama Pak Felix ya kalau nggak salah. K3 implementasi untuk bidang pemasaran. Nah, brosur pada rekrutmen dan desain grafis apa perlu K3? Oke. K3 itu semata-mata intinya mengenali hazard atau bahaya di tempat kerja. Di semua tempat kerja itu ada bahayanya. Pencahayaan aja itu juga ada bahayanya kalau lama-lama kan. Ada berapa jam kita berdiri duduk di itu. Itu yang simple aja. Jadi semua, apalagi desain grafis Pak Felix. Desain grafis itu berhubungan dengan computerized semua ya. Berarti bahayanya apa? Mungkin apa kacamatanya harus pakai apa khusus, atau laptopnya harus dikasih apa ya namanya, penangkal apalah, saya nggak tahu tuh, yang lebih orang komputer yang tahu. Nah, terus pencahayaannya atau udaranya, itu kayak gitu. Sampai sejauh itu kita harus ketahui kalau K3. Nah, kalau bidang pemasaran Bu Dian, bidang pemasaran itu yang dipasarkan apa dulu nih? Kemarin saya contohkan untuk Bu Sofi ya. Sekarang ada nggak Bu Sofi? Kalau yang dipasarkan adalah kompor, berarti kita kenali itu kompor. Berarti kan bawa LPG kecil, atau contohnya kecil banget, portable LPG. Itu pun juga kalau kita tidak kenali juga bahaya banget, itu mengancam para pemasar gitu kan. Bidang pemasaran itu justru tergantung dari apa yang dipasarkan. Kalau hanya secara kadang-kadang buka laptop aja, buka ini ya, HP saja ya, foto-fotonya aja, ada yang foto-foto kalau rumah gitu, kalau hotel atau apartemen yang dipasarkan mungkin cuma ini, inilah. Tapi bahayanya apa ya? Bahayanya sama dengan yang Pak Saiful bilang, apakah kendaraan menuju sana, semua dihitung, K3-nya itu dihitung. Pokoknya semua dari kecil apapun itu kita kenali gitu. Itu di situ Bu.
bidang pemasaran ya. Nah, sekarang brosur pada rekrutmen. Brosur itu saya yang nulis, Bu, karena gini, kadang-kadang saya agak susah menerangkan, saya tulis dalam kurung brosur. Tugas 2 ya brosur, itu sudah nyambung, gitu. Tugas 2 rekrutmen mana? Nggak nyambung kadang-kadang. Jadi saya kasih tanda aja brosur. Kalau di situ rekrutmen dalam kurung brosur, artinya rekrutmen ini menggunakan metode eksternal atau metode terbuka, ya kan Bu? Karena ini brosur, ya kan? Jadi ini sudah ada pilihannya. Tadi Bapak Ibu diminta membuat brosur, betul. Template-nya brosur seperti apa, ada kualifikasinya, betul. Dan itu kualifikasi untuk staf. Atau membuka, rekrutmen itu membuka penerimaan mahasiswa, seperti itu. Jadi institusi itu apa? Selain untuk stafnya atau selain untuk usahanya. Nah, itu harus diisi. Makanya saya kasih contoh itu. Itu saya ngasih dalam kurung brosur. Jadi membingungkan mungkin ya, ada yang ini. Tapi kalau saya bilang tugas 2 yang mana sih Bu? Nggak nyambung. Brosur nyambung. Itu cuma memudahkan saja. Begitu Pak Budian sama Pak Felix sudah mengerti sampai di sini? Paham Bu, baik Bu. Terima kasih banyak. Ya, Pak Felix tahu ya. Jadi kalau Pak Felix Paham. SKK ini cari Pak yang komputer. Komputer Pak, banyak Pak, bahayanya Pak. Nih, ini baru ngomong ini, ntar ada lagi kayaknya yang ini. Nah, sekarang Pak Jalal nih. Semua kompetensi ada kan Pak Jalal? Oke. KKN 3 harus diimplementasikan pada bidang peminatan yang dipilih. Iya, iyalah semua harus di KKN 3 level tugas 1 kan Pak. Artinya sebelum kita kerja kenali dulu semua bahayanya ya. Selain tugas yang diselesaikan juga praktek micro teaching sebagai bukti demonstrasi. Nah, jawaban Pak Jalal ini nanti ada contoh yang dicontohkan oleh Pak Tri. Itu bukti demonstrasinya mendemonstrasikan micro teaching. Micro teaching itu sudah ada semua kumpulan dari 10 unit tadi. 10 unit tadi harus disampaikan. Apa yang disampaikan pemapar itu bagaimana cara berkomunikasinya. Bisa nyampe tidak itu. Bagaimana menggunakan komunikasi yang baik itu kan. Antara apa yang disampaikan saya keinginannya saya A, apa tersampaikan A tidak. Kita lihat evaluasinya. Kita ada tanya jawab itu. Kayak gitu Pak Jalal. Mungkin ada pertanyaan Pak Jalal lagi? Baik Bu, jelas Bu, jelas. Oke. Saya mau tanya Bunda. Boleh. Jadi kemarin ini kebingungan saya tentang, jadi karena kemarin kita ikut pelatihan untuk P1, ya udah lama sih, udah sekian tahun, udah mau habis juga. Jadi bingung dengan kondisi ini sebenarnya kita mau lari kemana? Oh ternyata metodologi untuk penyusunan program pelatihan, maksudnya kalau kita mau ngadain gitu Bunda ya. Betul. Jadi gini Nah, Pak. Yang kedua pertanyaan saya tentang yang tadi Bunda bilang brosur, rekrutmen, K3 dan sebagainya. Apakah harus K3 yang diangkat ataukah sesuai dengan KKNI kita atau KKNI kita subunit KKNI kita dikombin sama K3 atau subunit kita dikombin sama rekrutmen dan seterusnya gitu. Atau memang K3, bahasanya K3 perkantoran lah, karena saya kan pilih perkantoran, K3 perkantoran atau rekrutmen dalam perkantoran, atau kita membahas tentang subunit itu aja, tidak menyangkutkan dengan K3. Saya pikir K3 itu contoh atau standarisasi gitu loh, yang jadi pertanyaannya K3 itu K3 perkantoran atau sekedar contoh gitu loh. Itu aja Bunda. Oke, ini sebenarnya tadi ada jawaban untuk yang sebelumnya ya, sama 10 unit itu semua harus dilalui Bapak. Jadi pilihan Bapak yang kalau ikutin langkah-langkah saya yang ada di pengumuman di Google Classroom, diikutin itu artinya Bapak harus melalui K3. Semuanya harus pilihan itu harus K3. Karena semua pekerjaan itu harus dikenali bahayanya, ya kan? 10 ya betul, beresiko. Beresiko semua. 10 unit itu ya diikutin ini 10 unit itu Pak. 10 itu memang metodologi. Ini metodologinya. Ini metodologi instruktur, metodologi pelatihan. Nanti metodologi asesor, metodologi menguji. Mengujinya pun ada metodologinya kan beda. Ini memang metodologi beda. Nah, itu dia. Ini metodologi. Nah, ini mengikuti. Nah, kita ikutin langkah-langkahnya. Jadi semua pelatihan, semua instruktur, walaupun untuk penyuluh, walaupun tutor, walaupun PNF ya. PNF itu pendidikan non formal ataupun non formal. Semua sama.
semua kita harus masukkan itu unsur 10 unit itu, Bapak. Jadi Bapak mau memilih administrasi perkantoran, apalagi administrasi perkantoran itu nggak jauh dari strapless, gunting, cutter, ya kan? Hal-hal yang sepele gitu, sederhana tapi tetap harus disampaikan. Itulah kompetensi itu, Pak. BNSP itu detail sekali gitu. Nah, terus kemudian brosur ada tidak lah. Kalau brosur itu kan brosur ya tidak ada hubungan K3. Brosur itu namanya brosur itu kan tentang rekrut. Jadi kualifikasi brosur itu isinya apa sih ya? Kalau brosurnya nggak ada lah K3-nya. Misalnya di tempat kerja kami bahaya K3 ya nggak seperti itu. Brosur itu semata-mata rekrut ya. Jadi kualifikasi rekrut yang diminta seperti apa? Hanya itu, Pak Salis. Jadi kalau ini metodologi. Jadi nanti certified-nya adalah metodologi instruktur. Certified trainer, makanya CT. Kita memakai kalau yang BNSP nanti boleh memakai gelar non akademik namanya CT, Certified Trainer. Saya kalau suruh pakai ya panjang banget kayak kereta api gitu kan. Saya berapa kompetensi, adalah kompetensi, tapi saya tidak pernah pakai. Tapi cuma memang beberapa orang memang memakai supaya untuk memberikan semangat para peserta gitu. Jadi itu Pak Salis. Masih Bu, yang rekrutmen tadi, ya. Analisis saya bilangnya gini, Bu. Ini kan kita ceritanya mau ngadain pelatihan, kita mau ngundang orang ikut pelatihan, bagaimana brosur ini dibuat sebagai sarana promosi dalam menarik calon peserta, gitulah. Jadi bahasanya rekrutmen itu merekrut calon peserta, begitu arahnya, Bu. Ya, jadi gini, Bapak kan disimulasikan Pak Salih di satu lembaga. Satu lembaga sebagai asisten instruktur, saya harus mampu membuat brosur. Bagaimana caranya membuat brosur? Brosur itu isinya apa saja, itu harus tahu kualifikasinya, karena ini adalah rekrutmen, itu masuk rekrutmen. Ini SKKNI-nya adalah SKKNI dari MSDM yang diambil. Nah, makanya diakui dari KKNI 3. Ini direkrut sama tool yang paling akhir, tool penempatan, tool penerapan, terus kemudian evaluasi ya di situ, tool penerapan tool itu semata-mata SOP. SOP ini hubungan erat dengan MSDM, Pak. Jadi rekrut dan ini SDM. Nah, kalau brosur hanya menunjukkan rekrutmen institusi ini, setiap tahunnya pasti ada pergerakan pergerakan staff. Berarti harus ada brosur. Kalau secara eksternal. Atau kalau internal tidak pakai brosur, tapi tetap menggunakan pengumuman ya di dalam gitu. Nah, itu adalah kegiatan semua institusi itu begitu, Pak. Pasti pergerakan apa, ada yang pensiun, apa ada yang berhenti karena selesai kontrak. Nah, semua unit-unit itu ada unit yang biasa dilakukan semua institusi, baik pendidikan, baik industri ataupun apapun. Jadi selalu ada rekrutmen. Hampir setiap tahun pasti ada. Kadang-kadang sebelum 1 tahun pun harus ada rekrutmen. Kalau ada Fosmeyer kan pasti ada kan. Nah, itu maksudnya. Jadi mengapa harus buka? Untuk menarik ya, iya brosur itu harus menarik bagaimana membuat pelatihan apapun ya, menarik. Tapi intinya bahwa seorang institusi itu, semua institusi akan melakukan step-stepnya itu. Salah satunya adalah rekrutmen. Dan yang terakhir ada 10 itu tool, penerapan tool, SOP-nya. Nah, SOP di institusi bapak-bapak sesama kampus pasti berbeda juga SOP-nya yang diterapkan. Nah, itu makanya penerapan. Jadi kalau misalnya kemarin di PAUD pun pengelola PAUD berbeda. Ada yang ABK, anak berkebutuhan khusus, dan ada anak yang biasa saja. SOP-nya kan berbeda kan, Pak? Itu nanti disampaikan. Nah, makanya ini membedakan, Pak. Namanya instruktur di mana tempat bekerja, itu dia akan beda. Pas nggak berbeda. Nanti dia bilang penerapan tool-nya pun berbeda. Dia akan mencari, saya tidak pernah membuat brosur, Bun. Ada kemarin ABK. Saya tidak membuat brosur. Karena apa? Untuk menangani anak kebutuhan khusus ini, kita harus betul khusus dari orang per orang, mulut per mulut. Jadi apa maksud dia nggak menggunakan eksternal, tidak terbuka, tapi tertutup maksudnya. Atau lebih saudaranya siapa, karena ini menyangkut anak kebutuhan khusus. Nah, gitu Pak.
Pak Salis. Identifikasinya ada berbeda-beda begitu nantinya. Pak Salis bisa dimengerti? Mungkin jadi apa namanya? Enggak, kebingungan saya kan cuma satu itu Bu, masalah yang brosur. Saya bikin brosur SDM atau saya bikin brosur untuk administrasi perkantoran. Oh, Bapak Itu pertanyaan sebenarnya. satu fokus, satu konsentrasi. Kalau Bapak administrasi perkantoran dari awal unit udah konsentrasi nih, satu fokus dah. Administrasi perkantoran. SDM buang. SDM itu unit 2 itu masuk unit SDM, Bapak. Unit yang lain masuk unit SKKNI pelatihan. Di sini nggak ada SKKNI administrasi perkantoran loh, Pak. Nanti ketemu administrasi perkantoran ketemu ketika nanti Bapak membuat presentasi RPP dan PPT, ya kan? Iya kan, Pak? Iya, betul. Ya, nah, itu udah mulai menjurus itu. Nah, oke, saya ulang nih, ya. Bapak jangan ngomong SDM. SDM ini saya ceritakan bahwa dalam satu skema itu tidak menggunakan satu SKKNI. Pasti itu skema itu, karena kita harus mengambil ya skema ini skema yang sudah baku ya. Bapak nggak mikir skema ya. Bapak mikir unit saja. Skema yang sekarang yang dipakai untuk metodologi pelatihan ini skema KKNI 3 dengan beberapa unit kompetensi menggunakan SKKNI pelatihan dan SKKNI K3 kemudian SKKNI MSDM. Mengapa demikian? Lihat nomor ya, lihat kode. Itu kodenya berbeda. Jadi semua skema kita ketemu. Nanti yang namanya skema pemasaran pun dia tidak akan memakai pemasaran saja. Dia pasti akan memakai bagaimana cara ini public speaking-nya nanti bisa diambil. Bagaimana cara yang lebih bagaimana membuat korespondensi. Nah, pemasaran itu ada bagaimana membuat korespondensi itu SKKNI administrasi perkantoran. Jadi begitu, Pak. Administrasi perkantoran pun pasti skemanya kalau Bapak lihat pasti tidak satu SKKNI administrasi perkantoran saja. Pasti ngambil ini skema ya, Pak. Beda ya. Skema itu secara makro ya. Ya. Kalau unit, ini sekarang mikro nih, Pak. Masing-masing secara konsentrasi masing-masing nih. Unit yang berbeda-beda. Ini saya bilang bahwa metodologinya sama semua. Tapi kita membedakan heterogennya itu, membedakan beda-beda konsentrasi ada di nanti ketika Bapak presentasi. Oh, Pak Salih di AP. Oh, Pak Jalal ada di MSDM kah? Apa? Gitu. Oh, Pak Bisma kewirausahaan, itu ketawanya di situ. Tapi semua yang dipakai metodologi pelatihannya satu. Ini adalah oh iya benar sekali. Ya kan? Ini kayak BIMTEK tuh, Pak. BIMTEK tuh kan gini, ini betul. Bimbingan teknologinya apa? Betul. Kita menuju kewirausahaan kan ada BIMTEK nih, Pak. Template-nya semua jreng gitu kan. Ada. Materinya ini tapi titiknya sesuai ya kan wirausaha Bapak Ibu. Begitu. Mengerti ya, Pak? Pak Salis? Iya. Ngerti, Bu. Hanya Pak Jalal ini. Jadi level unit naik ke atasnya level SKKNI, naik ke atasnya lagi level skema kan. Lupa saya. Ya, betul. Jadi tidak memang yang ini memang makanya asisten instruktur, junior instruktur, pendamping instruktur. Kadang kasihan loh, Pak. Levelnya tuh kecil banget tapi harus memikirkan beberapa macam segitu banyaknya, ya kan? Bapak kan itu, nah, ini standarnya BNSP begini nih. Makanya jangan meremehkan, alah ya asisten juga gitu. Padahal ya serumit gini begitu turun ya. Pak Salih sudah bisa dimengerti ya, Pak? Ada, Bu. Emang nyari sertifikat benar burung Garuda susah ya, Bu ya? Enggak sih, Pak, enggak susah sebenarnya. Pak, ya dengan begini belajar jadi kita tahu gitu. Nah, sekarang Pak Wisman, ada nggak Pak Wisman? Pak Wisman ada nggak? Nanya SKKN di bidang SDM. Mana Pak Wisman? Nggak hadir ya, Pak? Nih, Pak Wisman juga nanya. Mungkin karena dia CS-an sama Pak Saifullah diturutin aja MSDM dibukain. Mana Pak Wisman? Nggak datang ya? Nah,
ya udahlah saya sampaikan bahwa kalau nanya SKKNI bidang MSDM nih, itu dibuka Bu, Pak, Bapak Ibu, sekarang nggak usah langsung SKKN bidang apa sih? SKKNI semuanya tuh ada rumusannya, kerangkanya berapa. Ini misalnya gini, kemarin kan ada kompetensi inti, ada kompetensi umum, ada kompetensi pendamping, ada yang disebutkan, ada yang tidak. Kalau tidak, berarti kita harus mencari sendiri. Saya maunya kompetensi pendampingnya dengan ini nambahin cara mengolah, misalnya statistik. SKKNI statistik itu baru ini Pak, SKKNI statistik, tapi belum bisa ditemukan ya di Google, tapi sudah ada. Nah, mengolah data tadi kan pemasaran tuh, Bu Dian. Oh, saya tambahkan kompetensi pendampingnya ini cara SKKNI statistik boleh itu kalau kita buat skema. Nah, ini yang ditanya adalah seperti apa sih SKKNI bidang MSDM? Buka aja sendiri, kan ada itu, saya ada di Google Classroom kan, beberapa macam itu. Ini nanti ada perubahan MSDM katanya ya, yang akan datang ini sedikit lagi gitu kemarin LSP MSDM menghubungi saya, ada pun nanti yang update tuh kan, ini aja sudah ada yang update buat Bapak Ibu. Memang ya begitulah, inilah namanya perubahan ilmu selalu berubah gitu. Ya kita harus menerima ini. Ya nggak apa-apa sih, pasti ada yang dikurangi. Asesor saya 2017 itu baru Mei. Dan itu belum dapat sertifikatnya. Sudah ada perubahan di 2018, upgrading namanya. Harus menggantikan kan 3 unit yang ditarik terus digantikan. Ada revisi kan. Bayangan coba. Itu harus coba, saya belum turun akses sudah diganti, apa nggak puyeng gitu. Ya memang begitu, ya harus diikutin. Jadi ini apa? Oh, Bu Farida. Bu Farida itu kemarin ada pembagian unit kompetensi ya. Per orang tugasnya masing-masing membuat 2 unit kompetensi. Bu Farida itu lebih jauh lagi nih pikirannya ini. Sudah membuat proyek itu. Makanya saya jawab dengan proyek membuat kumpulan tugas menjadi buku ber-ISBN Bunga Rampai. Supaya tidak mubazir tugas Bapak Ibu yang sudah terkumpul di Google Classroom, bagaimana kalau dibuat kumpulan Bunga Rampai. Tapi dengan syarat Bapak Ibu membeli bukunya minimal 2 buku. Makanya itu hanya ini hanya ini jawaban dari pertanyaan Bu Farida. Jadi ya saya terima kasih banyak ini masukan bagus banget, masukan ini kita ada terjadilah knowledge sharing knowledge secara tidak langsung, secara tidak sengaja ini kita sudah saling berbagi ilmu. Artinya Bu Farida memberikan masukan, Bu Dian memberikan masukan, Pak Salis juga, Pak Jalal juga, Pak Felix juga, siapapun yang bertanya. Yang lain tidak bertanya tuh ini mungkin terwakili gitu. Semoga aja ini sudah terwakili gitu. Jadi supaya tidak penasaran, makanya Bapak Ibu semoga aja ini membantu. Nah, silakan jika masih ada yang kurang puas, biar tidak istilahnya itu udah membingungkan gitu Pak, maksudnya. Ini what should I do ini? Saya harus stop screen. Stop. Adik help me Kak Dek. Mama harus stop screen ya. Stop. Udah stop. Oke. Oke, Bapak Ibu, semoga puas dengan jawabannya. Jadi tidak lagi bertanya-tanya, tidak ada lagi yang membingungkan. Ini sudah 23, sudah ada semua ya. Ini ada Bu Ria udah kelihatan, Bu. Ya. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum saya lempar Pak Saifullah. Sudah Bapak Ibu? Bu Dian yang satunya mana ya? Bu Dian Masri mana ya? Nggak hadir ya? Bu Dian Masri? Bagaimana Bapak Ibu? Ini Pak Reski Naim ada? Ya, udah hadir, Bun. Udah hadir, udah. Pak Reski Naim. Udah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Yang Bu Dian ini mana ya? Bu Dian siapa itu? Bu Dian Masri itu mana sih? Nggak pernah ada deh kayaknya.
dari kemarin. Oke. Bapak Ibu, saya boleh pamit? Atau ada lagi yang mengganjal? Bu Arlis, boleh sedikit saya tanya, Bu? Boleh. Monggo Pak Felix. Itu Bu, SKKNI yang di Google Classroom itu yang untuk desain grafis kan tidak ada. Saya udah konfirmasi ke Bu Yosi untuk cari sendiri. Saya dapat di link yang tadi saya kirim di chat grup itu. Oh, ini Kominfo ya? Zoom ini. Apa itu boleh saya pakai, Bu? Mohon koreksi. Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Intinya gini Pak Felix nanti kan uji kom ya. Kalau yang SKKN itu memang yang sudah boleh dibuka, udah untuk umum. Bagus kalau udah dapat. Nanti saya juga bisa nyontek juga karena yang akan datang kan pasti ada ketemu lagi yang sama peserta yang sama. Nah, kalaupun nanti SKKK itu milik LSP yang memang belum dia belum secara disnaker belum disetujuin, boleh dipakai justru karena PAUD itu dia tidak punya SKKNI, dia pakai SKKK. Surat ya. Standar kompetensi kerja khusus, nggak ada nasionalnya, nasional Indonesia khusus. Jadi ada sih beberapa yang belum secara nasional belum di ini, hanya khusus saja. Kayak Anissa Saham itu belum, tapi yang syariahnya sudah SKKNI. Tapi yang saham ini. Terus CRP risk management itu sudah ada SKKNI. Itu juga kita masih pakai yang SKKK gitu. Jadi ini kan sudah ada, nggak apa-apa ya. Syukur alhamdulillah desain grafis Pak Felix ya Pak. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih arahannya Bu. Jadi ambil konsentrasi 1 unit ya Pak. Semuanya 1 unit ya. 1 unit itu dengan menggunakan langkah-langkah metodologi pelatihan yang diberikan materinya oleh Pak Saifullah. Jadi ingat bahwa dalam skema memang itu ada unitnya SKKNI pelatihan, K3 dan SDM yang ada. Tapi Bapak Ibu jangan membingungkan, udah itu buang aja. Sekarang cari fokus 1 konsentrasi Bapak Ibu dengan menggunakan langkah-langkah unit itu, udah. Itu cuma untuk diketahui bahwa ini loh Pak, ini namanya pengakuan SDM. KKN itu pengakuan SDM. Jadi secara SDM Bapak penempatannya level berapa gitu loh. Karena ada yang skema 4 tanpa pengakuan SDM. Yang terbaru itu harus menggunakan pengakuan SDM. Karena level itu hanya SDM lah yang memiliki, yang menghitung SDM ini, dia di puncak mana, terukurnya di kompetensi yang level keberapa. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi semoga tidak membingungkan. Ini sudah buang semua, tinggal 1 saja, fokus 1 masing-masing. Pak Felix desain grafis, Pak Salis administrasi perkantoran, Pak Jalal apa itu? Pemasaran ya, sama dengan Budian, ya tetap konsentrasi itu, ya. Jadi di satu peminatan itu dicari identifikasi dengan K3-nya seperti apa, terus rekrutmennya kira-kira apa, tertutup atau terbuka, terus kemudian apa dia melakukan presentasi, draftnya bagaimana, terus menggunakan dari presentasi itu dipaparkan dalam bentuk PowerPoint seperti apa, terus jangan lupa PowerPoint itu berbasis dari RPP yang seperti apa, terus kemudian mengolah pelatihannya, mengolah bahannya, itu semua nyontek di SKKNI. Makanya buka SKKNI satu unit, kopas, simpen dengan nama sendiri, jadi Bapak buka tutupnya nggak susah. Jadi itu Bapak Ibu ya, ini memang harus agak lama-lama gitu, jangan buru-buru Bu. Kalau belajar buru-buru kadang-kadang, kemarin sama Pak Damdam ya, sampai jam berapa ini gitu. Jadi saya mau ngomongnya buru-buru, jadi mau ngomongnya aslinya sudah sholat Bu. Karakter saya memang sudah nggak bisa halus gitu. Kalau ada yang nanya gitu, saya mau nggak mau jadi buru-buru juga mau ngomongnya. Saya asli Surabaya Pak, jadi mau halus-halus nggak bisa. Pelan-pelan sedikit balik lagi aslinya. Kalau ngomong manis-manis malah lupa ngomong apa. Ya udahlah apa adanya dah. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kesalahan. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik. Sekali lagi selamat belajar. Kembali saya Pak Saifullah. Monggo Pak. Kasih tempo ada PR-nya Bu. PR-nya kasih tempo. PR kenapa? Kasih tempo agak panjang. Tanggal 25 kan? Terakhir? Oh, tanggal 25. 25 pikir ada hari ini tenggat. terakhir. Ya. Pikir hari ini mabok lah. Pak Salis kan
Pak Salis kan nggak buka-buka ini, nggak buka-buka apa Google Classroom, bukanya yang lain sih. Buka Bu, udah saya download semua Bu. Udah saya download semua. Bapak di-download doang, tapi kan belum diserahkan. Itu yang menyerahkan APL 1 aja cuma Pak Bisma, Pak Bu Farida. Belum. Terus ada lagi satu yang salah kamar, siapa itu? Bunda Yopi. Salah kamar. Iya, kamar dimasukin. Yopi. Nah, jadi gini ya. Begitu ditugaskan, apalagi dulu ditugaskan, balikin lagi, diserahkan. Nanti sama kami, para instruktur, kita kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau misalnya udah dinilai 100, ya udah itu benar. Tapi kalau belum dinilai, berarti ada yang dikoreksi gitu. Nah, kalau kemarin salah kamar, masa saya nilai 100, gimana? Jadi jangan ada yang cari di utamanya ini jangan. Yang utama itu hanya untuk komunikasi kita, kami antar instruktur dan ini. Ya itulah Pak, kalau kita turun kan baru ada kan ketahuan, waduh iya salah. Biasalah, nggak apa-apa lah itu. Nah nanti kalau yang Bapak Ibu kan yang diklat tuh hanya sampai classroom yang GKH. Nanti yang 6 orang itu yang lanjut itu nanti juga mengupload ke Google Classroom yang LSP. 2 kali upload nanti. Setelah udah dikoreksi ke saya, udah kelar ke saya semua, udah beres 100, langsung baru diupload ke Google Classroom LSP. Begitu ya Bapak Ibu, sudah ya? Oke. Oke ya, oke. Hanya Pak Wisman aja yang nggak datang ya hari ini ya? Oh, itu serahkan mana, Bun? Bapak Ibu kan Google Classroom, diserahkannya langsung ke Google Classroom juga. Kan ada anggota itu, Bapak Ibu kan ada nih. Di Bapak Ibu kan anggota, harus saya buka. Bapak Ibu anggota itu ya, ada yang sudah menyerahkan, udah otomatis nih. Pak Bisma menyerahkan, Bu Farida menyerahkan, ada nilainya. Siapa lagi? Yang lain ada yang ditugaskan semua, belum ditegang sama sekali. Nanti kita buka deh, di akhir ini buka deh ya. Coba saya buka di akhir ini setelah Pak Saifullah ya. Jadi ini kan serahkannya kemana Bun? Nah, serahkannya ini Bu Rahmi nih bilang. Itu yang sudah menyerahkan Pak Bisma tahu, Bu Farida tahu, Bu Yopi tahu, Bunda Yopi, tapi salah kamar saja. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Udah ya Bu, Bapak Ibu, udah selesai? Iya. Oke, terima kasih Pak Saifullah, monggo Pak, mohon maaf Pak, monggo. Ya Bu, Bu Arli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun hari kalau di Batam hujan dari tadi pagi ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dalam hal mengupgrade diri kita, baik kita sebagai seorang ya, terutama sebagai seorang akademisi Bapak Ibu ya. Tadi sudah panjang lebar ya, sudah dijelaskan oleh Ibu Haris Setiawati dalam hal SKKN di level 3 ini. Di hari ini saya hanya memberikan satu contoh ya. Contoh yang kemarin dalam hal kemarin itu kita ada 6 ya, ada 6 tugas dan ada 4 ya yang harus kita presentasikan. Dalam hal awal ini saya memberikan bagaimana ya salah satu tugas contoh dari dari yang sudah dilakukan oleh para sebelumnya ya. Jadi di sini kalau kita melihat tugas pertama itu yaitu tugas dalam hal membuat bagaimana ya contoh tugas ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, dalam hal formulir dalam mengidentifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya. Lihat Bu ya, Bapak Ibu. Terlihat Pak? Bisa terlihat Pak. Ya terlihat. Sudah terlihat terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, itu contoh ya identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Ini dalam hal tugas satunya kita ya. Dalam hal tugas satu kita tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi pokok kegiatan kita adalah bagaimana kita mengajar teori ya. Kemudian dalam mengajar teori itu potensi bahayanya apa ya? Apakah terhadap fisik? Ya, terhadap fisik ya
misalnya terhadap tidak cukupnya suhu misalnya, atau panas ya, atau dan lain sebagainya. Nah, yang mengakibatkan ya kecelakaan ya mata perih, kadang terlalu dingin atau terlalu panas. Nah, kemudian bagaimana kita membuat satu kendalinya? Itu memasang lampu yang terang, memasang temperatur AC yang normal. Nah, jadi kita sudah dalam kita sendiri ya mengenali yang ada di ruangan tempat kita mengajar atau tempat kita bekerja ya. Nah, kemudian akibatnya kita sudah tahu, kita juga tahu mengendalikannya. Seperti yang dijelaskan Ibu Haris Setiawati itu juga, ya kita lebih mengenali ya dampak-dampak yang terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kita sendiri. Nah, apalagi terhadap potensi biaya dari sisi fisiologisnya, yaitu menulis terlalu lama, ya, kemudian duduk terlalu lama, berdiri dan terlalu lama. Nah, ini dari kita sendiri ya, kesehatan kita sendiri. Itu ya dari tangan jadi kram ya mengakibatkan. Kemudian bagaimana kendali kita? Itu mengajak peserta melakukan senam, gerak badan dan lain sebagainya. Begitu juga terhadap, nah di saat sekarang itu adalah faktor biologis. Nah, itu adanya ruang berdebu, adanya virus. Nah, di saat sekarang ada lagi COVID-19 ya, yang lebih tren di saat sekarang, yang lebih apa namanya? Apalagi di Jakarta besok boleh melakukan PSBB ya, selama 2 minggu. Nah, ini potensi hal-hal yang begini juga yang harus kita pahamin ya. Akibatnya itu adalah dengan sesak nafas ya dan lain sebagainya. Ini dalam hal tugas 1 ya, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi ini yang perlu kita buat di tugas 1-nya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu sulit ya dalam hal seperti yang dijelaskan juga dari Ibu Haris tadinya. Nah, begitu juga terhadap public speaking. Nah, public speaking itu adanya ketinggian atau kebisingan ya kalau Bapak Ibu mengambil unit public speaking nantinya ya. Begitu juga ini hanya 2 dicontohkan di sini, dicontohkannya dalam hal membuat K3. Nah, kemudian baik itu terhadap potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian bagaimana kita mengendalikan atau mengurangi daripada dampaknya baik terhadap kesehatan maupun keselamatan kerjanya. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan unit Bapak Ibu, apakah administrasi perkantoran atau pemasaran ya dan lain sebagainya. Nah, ini mengikuti daripada unit yang Bapak Ibu ambil nantinya bidangnya. Nah, jadi kegiatannya apa, MSDM atau administrasi perkantoran dan lain sebagainya. Nah, ini hanya tinggal memasukkan Bapak Ibu dalam hal kegiatannya apa, kompetensi bahayanya Bapak Ibu tahu sendiri, kemudian juga akibatnya dari dampak tersebut bagaimana. Itu yang paling penting dalam hal tugas 1 Bapak Ibu. Ya. Di sini ada yang Bapak Ibu mau nanya dalam hal K3, dalam hal tugas 1-nya. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu buat, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom-nya. Nah, kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya dengan tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya itu yaitu tugas ketiganya itu melakukan presentasi ya. Dan apa Bapak Ibu ya? Udah Bapak Ibu ya? Pak Dandam nampak? Pak Salis? Nampak Pak, nampak. Nah, nampak. Ini yang apa? Yang nantinya yang dibuat. Iya. Nah, nanti dalam hal tugas ini yang untuk
untuk tugas 3-nya, nah itu dalam hal merancang presentasi, ya. Presentasi di dalam contohnya itu nama Bapak Ibu siapa. Nah, ini mencontohkan Laila M, itu kompetensinya adalah melaksanakan public speaking. Ya, kode unitnya berapa? Nah, nanti di sini baru di awalnya Bapak Ibu bikin di slide 1 nama pribadi, ya, data pribadi ya, nama, alamat, riwayat pekerjaan, nomor telepon. Nah, seperti di slide PPT lah ya. Nah, saya Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, kemudian yang keduanya itu di slide keduanya yaitu bagaimana menampilkan video King Speech-nya. Nah, ini tentang public speaking. Ya, bahkan ada mengalami masalah psikologisnya, ya, dan juga memperkenalkan diri, ya, dan juga sampai kepada adanya tepuk tangan dan apresiasi. Nah, begitu juga terhadap slide 3-nya, ya, itu tentang speak with confidence-nya, yaitu bagaimana ya dalam hal melaksanakan public speaking, ya, dalam presentasinya nantinya. Nah, ini yang Bapak Ibu nantinya buat tugasnya nanti juga dalam hal sesuai dengan unit Bapak Ibu nantinya yang sudah diarahkan oleh Ibu Harli Setiawati tadinya pada saat di awal acara question and answer-nya tadi, ya. Nah, jadi ini dalam bentuk contohnya juga untuk tugas selanjutnya, ya, dalam tugas 3-nya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan juga saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti akan ada juga volunteer baik dari trainer maupun volunteer dari peserta, ya. Nanti beliau akan juga mempresentasikan dan juga menambahkan nantinya. Kalau volunteernya dari instruktur itu dari Bu Yosi nanti. Kemudian saya lanjutkan juga dalam hal 4-nya, tugas 4-nya, ya Bapak Ibu ya, dalam hal nya rencana ya, sesi plan-nya. Dalam hal di sini, di sini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya, ini dalam bentuk tugasnya juga, sepertinya namanya siapa, pelatihannya apa, ya, sesuai dengan unit yang Bapak Ibu miliki, ya. Nah, di sini dalam hal mencontohkan public speaking misalnya ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini judulnya apa nantinya, ya, sesuai dengan Bapak Ibu buat sesuai dengan unitnya. Nah, begitu juga ada tujuan instruksionalnya. Di sini dalam hal public speaking itu dibuat ya, secara ringkas mempelajari unit kompetensi dapat menjelaskan, melakukan dan menerapkan ya cara melakukan persiapan ya perencanaan public speaking yang direncanakan sesuai dengan tujuan acara. Nah, disesuaikan juga dengan unit Bapak Ibu ambil nantinya ya. Nah, baik dimulai dari dari metode mengajarnya bagaimana, kemudian alat peraganya apa saja yang didapati. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan, ya kalau di MSDM itu adanya adanya staples, adanya pena, adanya buku dan lain sebagainya yang harus disiapkan, atau adanya LCD proyektornya, ya bersama adanya laptop. Nah, jadi semuanya itu harus dituliskan alat peraga yang untuk mendukung dalam hal kita membuat satu tugas. Nah, kemudian dalam hal prepare-nya adanya ruangan kelas, adanya persiapan alat peraga, persiapan perangkat lunak, ya ini adalah komputer atau laptop, nah, terutama dalam hal persiapan mental dan fisik, ya, bukan hal yang mudah. Kadang dalam hal persiapan ini juga yang paling akhir, ya. Kemudian dalam hal kita melakukan sudah di public speaking itu sudah sudah mau dimulai, ya kita harus awalnya harus memperkenalkan diri. Nah, ini yang sampai kepada dalam hal penyajiannya, ya nantinya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan unitnya juga, ya sangat mudah lah, cuman hanya disesuaikan dengan standar kompetensinya yang level 3 nantinya.
ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai kepada adanya endingnya atau akhirnya bagaimana ya. Begitu juga sampai kepada adanya waktu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Saifullah, Ya, silakan. untuk di atas ada nama departemen ya. Di situ terus tulis TIK. Itu tujuan instruksional khusus atau apa? Di atas Ya, sendiri, Pak. Di paling atas. Ya, di atas sekali, di pertama kali, Pak. Yang ada nama. Nah, ada kejuruan strip departemen. Itu TIK ya, itu maksudnya apa? Tujuan instruksi khususnya. Oh, okay. Ya. Khususnya ya, Bu. Ya, kejuruannya yang lebih spesifiknya bagaimana misalnya. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Pak Saifullah. Iya, Bapak. Itu yang sebelum ini dong, Pak. Sebelum PowerPoint yang ini, Pak. Yang sebelumnya tentang apa itu? Yang sebelumnya. Ya. Sebelum halaman ini. K3, Pak. K3, Pak ya? Boleh. Minta tolong, Pak. Iya. Nah, yang ini, Pak ya? Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Di situ ada blocking-blockingnya, ini dibikin mirip atau gimana, Pak? Ya, dibikin mirip, Bapak. Maksudnya itu, jadi ini disesuaikan dengan standarnya, Bapak. Ya, kan memang disesuaikan dengan nantinya SKKN yang akan kita ambil kan, tentang biasanya perkantoran, K3-nya perkantoran. Itu nanti Bapak. Blockingnya fisik, psikologis, biologis, terus sosial, itu modelnya dibikin blockingnya sama, Pak? Sama, Pak. Kalau brosur gimana, Pak, blocking? Yang mana? Yang untuk brosur. Yang untuk brosur kan kan hanya di MSDM yang dijelaskan sama Ibu Aris tadi. Iya. Maksudnya kita bahasanya hampir-hampir sama aja dong, Pak. Sama yang udah ada contoh gitu maksudnya. Iya. Oh, untuk yang contohnya brosur, Pak ya? Iya. Oh ya. Kalau yang contohnya untuk brosurnya itu kalau tadi dijelaskan sama Bunda Ibu Haris tadi, itu dalam hal kita itu kan apa namanya, kita memberikan informasi ke eksternal ya, bagaimana kita merekrut secara eksternal. Nah, itu kita sendiri yang semenarik mungkin yang kita buat, Pak. Itu contohnya hanya kita masing-masing aja, Bapak, sesuai dengan unit Bapak Ibu pahamin di SKK-nya, SKKNI-nya. Nah, misalnya tentang Bapak tadi kan administrasi perkantoran ya, Pak ya? Nah, ya, betul. Administrasi perkantoran itu dalam hal membuat brosurnya itu untuk level untuk kandidatnya yang dibutuhkan apa saja secara umum aja sih, Pak. Baik dari sisi pendidikan dan keterampilan misalnya. Jadi tidak perlu secara tidak harus begini, tapi kalau di K3 ya begini, kalau di kalau di brosur dalam hal rekrutmen itu tidak, Bapak. Itu sesuai dengan keinginan kita aja. Nggak, soalnya tadinya kan saya berpikirnya tentang brosur ini masih jadi mentah-matang nih saya. Bu Haris bilang bahwa itu wajib SDM gitu. Sedangkan pola berpikir saya bagaimana caranya brosur itu intinya kan dibagikan untuk eksternal ya, Pak? Iya. Ya, biar orang mau ikut pelatihan kita. Iya, gitu. Kebetulan saya membagikan untuk biar orang ikut pelatihan atau asesmen pada administrasi perkantoran. Iya, betul. Gitu kan? Iya, nah, betul, Pak. itu maksudnya saya bikin itu berbasic administrasi perkantoran atau HRD gitu loh, Pak? Iya, ini kan
istilahnya MSDM, tapi arahnya ke administrasi perkantoran, Bapak. Oh gitu. Jadi intinya kalau bisa dibilang bagaimana meningkatkan kompetensi SDM dengan mempelajari administrasi perkantoran gitu Pak ya? Betul Pak. Nggak, kata kuncinya kan jadi begitu untuk brosur itu gitu. Jadi kalau semua kayak Bu Dian Doktor kan riset pemasaran. Jadi bagaimana orang tertarik mengambil riset pemasaran guna meningkatkan kemampuan pemasarannya gitu loh Pak. Iya, pemasarannya. Jadi kompetensi SDM-nya. Kompetensi SDM-nya ya betul. Ya udah Pak, cuman itu aja Pak. Itu kebingungan saya dari kemarin itu Pak, makanya belum bikin-bikin Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Jadi dari MSDM-nya tapi lebih dispesifikkan ke administrasi perkantorannya. Begitu juga terhadap pemasaran ya, dari riset pemasarannya. Boleh. Lain Bapak. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan tugas 6-nya, ya, tugas 6-nya, yaitu dalam hal kebutuhan dan peralatan ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Nah, ini disesuaikan juga dengan kebutuhan yang masing-masing di kita di unit Bapak Ibu ya. Ini dalam hal kebutuhan bahan. Ya. Jadi kalau contohnya administrasi perkantoran tadi misalnya ya. Nah, di sini yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan peralatannya. Ini hanya tinggal menulisnya saja dalam spesifiknya berapa, kemudian satuannya dan jumlahnya berapa. Ya. Ini tugas 6 ya. Nantinya yang juga termasuk dari 10 tadi, dari 10 yang harus kita lakukan, tugasnya 6, 4 adalah untuk mempresentasikannya. Ya. Kemudian di selanjutnya untuk tugas selanjutnya itu adalah 4 sudah, 3 sudah, 6. Kita masuk ini tanya jawab lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada volunteer ya. Yang akan ditambahkan nantinya oleh Ibu Yosi dan salah seorang dari peserta ya yang kemarin sudah mengikuti juga latihan tapi belum mengikuti uji kompetensi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dalam hal tugas yang 6 kita lakukan. Pak Saifullah. Iya, Bu. Itu laptop, mouse, dan software itu masuknya di kebutuhan bahan atau kebutuhan peralatan, Pak? Kebutuhan bahan, peralatan, Bapak Ibu. Jadi bukan di sini ya berarti ya? Di 5 ya? 5 apa 6? Nah, saya buka lagi Bapak Ibu ya yang untuk ini. Yang ini berarti bukan di bahan ya? Bukan di bahan ya? Iya. Nah, ini saya buka lagi dari awal yang kemarin. Ya. Nah, nih. Yang tugas yang 6 itu, nah, dari 6 itu adalah pertama K3 ya. Nah, K3 tadi kan sudah ada contohnya. Ya. Dalam hal dimulai kita mengenali dari adanya bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, kemudian yang adanya tugas rekrutmen ya. Ya, ini yang dibilang Ibu Harlis Setiawati tadi itu adalah langsung ke brosur. Jadi langsung aja ke brosur yang Bapak Ibu buat sesuai dengan bidang yang
atau unit yang Bapak Ibu minati. Ya, karena tentang ada contohnya tadi Bapak tadi yang nanya tentang ini, tentang apa namanya, tentang administrasi perkantoran, tapi rekrutmen SDM-nya bagaimana? Nah, begitu juga di pemasaran, begitu juga di yang lainnya. Nah, kemudian yang tugas 3 itu melakukan presentasi, seperti yang tadi contoh dalam hal public speaking ya, yaitu bagaimana mempersiapkan dari awal, prepare dari awal apa saja. Ya, apa saja yang dikenalin, kemudian bagaimana prepare yang lainnya sampai kepada endingnya. Ya, begitu juga terhadap pembuatan RPP-nya, merencanakan penyajian materi, ya, materi pelatihan. Nah, pelatihan apa misalnya tentang administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran, bagaimana membuat slide-nya, ya, penyajian materinya bagaimana dari awal. Nah, begitu juga terhadap riset pemasaran atau pemasaran misalnya, atau yang lainnya, pendamping kewirausahaan misalnya. Nah, tugas 5 ini dalam hal mengelola peralatannya. Begitu juga dalam hal mengelola, yang terakhir tadi yang ditanyakan sama Ibu tadi, itu adalah mengelola bahan pelatihannya. Ya Bapak Ibu ya. Pak, mohon izin mau bertanya, Pak. Iya. Tadi itu kan ada apa namanya header ya, yang yayasan. Nah, kemarin kan kita diminta untuk membuat logo juga ya. Nah, ya, itu dipakainya di sebelah mana ya, Pak ya? Di sini ya, di yang ini ya tadi yang kemarin ya, yang saya berikan kemarin itu tentang siapkan logo institusi. Ya, pada saat di setiap tugas yang Pak Ibu buat. Nah, tadi yang seperti tadi persiapan presentasi segala macam, itu kan ada headernya. Headernya kan yayasan ya, Yayasan Keluarga Herhan. Nah, apakah itu diganti dengan logo institusi kami, atau itu tapi kemudian ada lagi yang dengan logo kami, jadi ada 2 logo? Ya, boleh aja, boleh ditambahkan dengan logonya Ibu. Di sini kan tidak ada nih ini kerjaannya misalnya di sini kan. Nah, boleh aja Ibu mempunyai kreasi ya sesuai dengan logo. Ini tugas ya. Tugasnya itu di sini seperti yang di akhir ini, siapkan logo atau buat logo sendiri dalam simulasi di mana Bapak Ibu bekerja. Hal ini penting untuk identitas. Jadi setiap kali tugas ya Bapak Ibu yang buat itu dalam hal apa namanya, dalam hal berbentuk satu, baik itu PowerPoint-nya maupun Word-nya, harus ditambahkan logo institusi atau namanya Bapak Ibu sendiri. Misalnya kemarin yang dicontohkan oleh Ibu Harlis Setiawati, Bunda Harlis LKP misalnya. Itu lebih menspesifikkan terhadap identitas sendiri misalnya Bapak Ibu. Bu, Pak, mohon maaf kalau boleh diminta tolong dibuka kembali yang tadi presentasi itu ya? Iya. Yang slide yang tadi presentasi itu, di situ kan ada header-nya. Boleh minta tolong barangkali kalau dibuka itu kita bisa bahas. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Yang slide yang tadi Pak ya, yang pertama atau kedua gitu? Ketiga atau kedua gitu Pak? Yang Bapak tampilkan. Ya? Bukan sebelum ini Pak, ini kan ya? Udah ke-6. Bukan Pak, ini kan sudah ke-6. Bukan ya? Nah, ini yang di atas, paling atasnya. Yang tentang nah ini ada lembaga kursus pelatihan. Ini kan di header-nya ada LKP. Nah, apakah ini yang nanti diganti dengan logo kami para peserta masing-masing atau bagaimana? Kalau saya pikir kita kan belajarnya saat ini belajarnya di LPK, Yayasan Keluarga. Iya, ini jadinya
seharusnya sih memang harus tetap pakai ini sih, mungkin saya berpikirnya seperti itu. Nah kalau pakai ini terus logo yang ditugaskan itu nanti kita letakkan di mana gitu Pak? Iya, nanti kalau tambahan ini nanti biar saya tanyakan juga bagaimana. Tapi ini tetap Bapak Ibu yang di atasnya, karena ini template tugas-tugas menurut ini saya nanti ya. kan iya template menurut Ibu ya. Nah, tapi ini adalah tugasnya ini akan dikumpulkan oleh apa namanya LKP, LKPRF, nanti akan disetorkan ke BNSP-nya. Nah, jadi dalam hal template atau logo yang diisikannya Bapak Ibu itu adalah dari sisi nama atau mungkin dari setelah namanya Ibu tambahkan adanya logo sendiri misalnya. Atau nama dalam misalnya Saifullah misalnya garis miring Universitas Putra Batam. Nah itu Bapak Ibu. Karena dalam hal pelatihan di sini kan apa namanya kan ada namanya kita sendiri Bapak Ibu judulnya. Ya ini kan sesuai dengan ini pembahasan itu yang di atas tetap itu yang kita pakai, yaitu lembaga kursus dan pelatihan LKP-nya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk logo yang di atas ini boleh diganti ya Bapak Ibu. Lembaga kursus dan pelatihan LKPRF ini boleh diganti sesuai dengan logonya Bapak Ibu masing-masing. Oh, baik Pak. Ya, boleh Bapak Ibu, boleh diganti semuanya. Ya. Logo dirubah sesuai dengan logo masing-masing institusi. Begitu juga jadi semuanya tugas 1 sampai 6 itu di atasnya harus ditambahkan dengan adanya logo di atasnya seperti ini. Begitu juga terhadap tugas yang lainnya Bapak Ibu. Karena di atas boleh Bapak Ibu tambahkan juga dengan logonya Bapak Ibu. Ya, misalnya LP3I Jakarta ya. Nah, ini LP3M ya Bu ya. Jakarta atau mungkin ya yang lainnya atau mungkin lebih pribadinya Bapak Ibu. Ini boleh diganti ya, lembaga kursus pelatihan LKPR-nya. Yang lain Bapak Ibu. Kalau ada lagi pertanyaan ya, tapi yang terpenting jangan lupa sesuai dengan instruksi yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Ya, 118 ini begitu juga terhadap adanya catatan yang di bawah ya dalam hal satu rombel ini ya. Itu yang paling penting ya, karena ini juga adalah dampak ketika uji kompetensi nanti di akhirnya. Kalau untuk yang tugas apa ya di RP-nya ya di tugas RP ini di sini dikoreksi lagi ya, bukan khusus ya, lebih kepada teknik informatika komputernya ya jurusannya ya. Kemudian ditambahkan di template-nya itu adalah mata kuliahnya adalah humas ya. Kemudian di dalam berarti ini bisa seharusnya diganti TIK sama humas atau di
bilang Bapak tadi itu harus diganti dengan administrasi perkantoran, ya boleh juga. Ini sesuai dengan kejuruannya. Ya, biasanya pilihan public speaking ini bisa jadi mungkin peserta harus mengganti template yang lain ya sesuai dengan bidangnya atau unitnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Bu Yosi ada? Bu Yosi. Pak Tri Apriyono. Iya Pak. Hadir Pak saya. Ini Bu Yosi dulu. Ya Bu Yosi dulu adanya ini. Atau Bu Yosi dulu lah, Bu Yosi dulu. Silakan Bu Yosi. Itu apa? Tambahnya dari instruktur sendiri. Ada yang ditoples. Itu aja yang ditoples, itu kotor itunya. Kasihin kotor pakai ditoples itu. Pak Tri udah selesai sholat asarnya? Ya. Di meja, bukit. Pak Tri Apriyono. Pak Tri. Iya Pak. Nah, silakan Pak Tri untuk apa namanya? Kalau bisa mempresentasikan ininya dari tugasnya yang kemarin biar teman Bapak Ibu yang lain bisa. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih diberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih Syaifullah. Terima kasih semuanya. Jadi bentuk presentasi saya. Jadi saya coba presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Tri Apriyono, saya dari Setia Jembatan Bulan. Nah, pada hari ini saya akan coba bayangkan hasil persentase dengan mode unit ya M70293 di 006. Slide-nya belum Pak ya? Belum Pak. Tadi udah. Tapi apalagi dia hilang lagi tadi Pak Tri. Ya, putus-putus juga. Baik, saya ulangi lagi. Pada hari ini saya akan coba menayangkan
Saya minta maaf ya. Baik, pada hari ini saya akan coba menayangkan hasil persentase saya dengan kode 793 0601. Nama Tia Priyono, menyusun database penjualan. Nah, pun tujuan dari materi ini itu menyusun database penjualan. Baik itu saya akan sampaikan kepada seluruh peserta latihan hari ini. Kami dari panitia Lakin untuk monitor Pak. Soalnya jaringan sini agak putus-putus nih Pak. Oh iya, putus-putus Pak Tri ya. Dari untuk apa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Tuh. Nggak dengar lagi Pak Tri. Dulu Pak, kayaknya lagi ini. Ya, screen sharing-nya belum ini. Belum kelihatan. Iya, sudah. Soalnya lagi hujan. Oke. Mungkin saya langsung aja ya. Jadi adapun kode unit persentase kali ini yaitu M70293.006.01, nama Tia Priyono, judul menyusun database penjualan. Nah, ada hal poin yang terpenting yang kami dari panitia sampaikan ke seluruh para peserta. Yang pertama, kami dari panitia menyiapkan absensi ya. Mungkin absensi yang sudah ada di atas meja Bapak Ibu, mungkin bisa diisi. Poin kedua, toilet ya, kami sudah menyiapkan ada di posisi timur. Poin yang ketiga yang terpenting kami pelaksanaan ketiga yaitu ruangan sudah memfasilitasi dengan ruang AC ya, jauh dari kebisingan juga. Oke, baik, saya langsung persentase kali ini. Nah, adapun tujuan dari materi kali ini yaitu mampu menyusun database hasil penjualan. Adapun elemen kompetensi, yaitu yang pertama mempersiapkan data hasil penjualan. Nah, adapun kompetensi kedua, menginput dan menyimpan data penjualan ke dalam database. Tahap pelaksanaan pelatihan, pertama, menyiapkan fasilitas media pembelajaran. Ya, tentu seperti itu ya. Menyiapkan absensi dan mengisinya, menyampaikan tata tertib pelatihan, melaksanakan pelatihan, serta memonitor dan melakukan evaluasi.
Nah, adapun media pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan kali ini, yaitu adapun pendukung pelatihan pada pelatihan ini yaitu seperti internet, yaitu papan tulis atau whiteboard, spidol dan penghapus, laptop, software, modul ataupun pulpen dan proyektor. Nah, media pembelajaran yang diperlukan seperti dokumen kurikulum ya Kementerian Ketenagakerjaan RI nomor 170 tahun 2016. Nah, metode pengajaran di sini yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, serta demonstrasi ataupun praktek nanti ya untuk pelatihan kali ini. Nah, elemen kali ini pelaksanaan pelatihan pemaparan dan materi pelatihan. Ya, pertama, apa itu peran CRM secara umum? Nah, dalam bahasa Indonesia ya, CRM ini mempunyai arti dasar ya, yakni merupakan bagian dari strategi yang begitu banyak digunakan oleh kalangan perusahaan agar dapat membangun relasi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, sehingga pelanggan dapat memakai kembali jasa perusahaan tersebut. Nah, elemen pertama itu mempersiapkan data hasil penjualan. Nah, seperti yang diuraikan di sini yaitu ada informasi penjualan dikumpulkan sesuai kebutuhan. Nah, penyajian data hasil penjualan betul-betul harus akurat dan tanpa ada kesalahan, sebab ini merupakan bagian dari informasi penjualan. Nah, sebagian bahan pencatatan dalam analisis penjualan yang berperan penting dalam mengambil suatu keputusan dalam pemasaran. Nah, termasuk harga ya, harga merupakan serta metode penjualan. Nah, berikutnya ada informasi penjualan diolah menggunakan aplikasi pengolahan data statistik. Nah, di dalam pelatihan ini kita menggunakan aplikasi statistik, yaitu mengapa perlu database penjualan diolah ke dalam aplikasi seperti statistik. Yaitu dengan penggunaan aplikasi statistik, termuat seluruh fungsi yang penggunaan sangat mudah, ya seperti eksplorasi data, ya sangat mudah, ya termasuk hemat waktu, serta meningkatkan produktivitas. Nah, di samping juga ada hasil yang akurat, ya mampu bekerja dengan database yang banyak. Nah, adapun elemen yang kedua di dalam pembahasan kali ini yaitu menginput dan menyimpan data penjualan ke dalam database. Yaitu pertama, rekap data hasil penjualan diinput ke dalam sistem informasi perusahaan. Nah, maksud dari sistem informasi perusahaan ini ya kita mulai dari proses data hasil penjualan yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem ya. Kalau di sini hanya ilustrasi contohnya aja ya kita masuk statistik. Tetapi kalau server-server lainnya kan banyak ya sebenarnya. Sesuai diperuntukkan bagi kebutuhan perusahaan server ya. Ya ini pun alur dari proses penginputannya itu ya mulai dari penginputan ya apa yang diinput berupa hasil data-data penjualan. Adapun suatu proses, nah di mana prosesnya itu ya kita berupa ada harga, ada margin, pencatatan customer, ada return, penagihan serta pemesanan. Nah, outputnya berupa laporan penjualan. Ya berisi sumber penjualan. Nah ini bagian dari elemen dalam menginput serta penjualan penjualan data penjualan menginput ke dalam database. Nah, selanjutnya pada poin 2.2 ada data hasil penjualan disimpan ke dalam database penjualan perusahaan. Artinya bahwa database ini kita input ke dalam suatu sistem di mana dalam suatu perusahaan perlu yang namanya informasi penjualan. Nah, informasi penjualan ini juga sangat penting ya, penginputan database ini sehingga juga di mana para pemimpin, manajer atau perusahaan dapat menganalisis untuk mengambil suatu kebijakan langkah berikutnya. Nah, di samping itu database ini dapat juga mengukur sebagai produktivitas dari suatu perusahaan. Hal lainnya dapat mengukur kinerja ya keuangan perusahaan. Terus database akan juga mempermudah bagi klien karena database ini dapat terintegrasi ke seluruh sistem lainnya, ya memudahkan untuk membuat laporan, inovasi, atau nota ya, sehingga manajemen menjadi lebih baik. Nah, pada materi kali ini ada 2 elemen saja yang saya sampaikan. Nah, referensi di dalam materi kali ini, saya mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 tahun 2016, standar SKKNI, 2 elemen topik tadi. Nah, berikutnya evaluasi berupa, ada evaluasi dari instruktur, maupun dari siswa. Instruktur meminta peserta untuk menjawab pertanyaan dalam waktu beberapa menit, ya menilai kerja praktek siswa, ya, sedangkan siswa sendiri mengerjakan tugas dan mendemonstrasikan serta mempraktekkan. Ini juga question and answer. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih.
Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu buat Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ataupun mengoreksi. Ya, silakan Bapak Oke, Ibu. kalau Oke, Pak, silakan. Oke. Iya, terima Baik, kasih kalau Pak. Oh iya, Pak. Tunggu, Pak ya. Ya. Oke, mungkin kalau jika ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya mungkin sekian presentasi ini. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu dalam mengikuti seminar kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat membawa wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata ya, saya berkenan di hati Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Pak Saiful. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tri Apriyono dari SDA Jambatan Bulan Timika, Papua. Ya. Jadi itu ya apa namanya beberapa atau tugas yang atau presentasi yang dilakukan oleh Pak Tri Apriyono ya dalam presentasi kan yang ini nanti Bapak Ibu juga buat ya nantinya pada saat nanti adanya uji kompetensinya, terutama dalam hal lisan ya yang dilakukan oleh para asesor nantinya. Kan ujiannya ada dua, ada tertulis dan ada lisannya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang Bapak Ibu tanyakan tentang yang lainnya, terutama terhadap tugas ya 1-6. Kalau tidak atau mungkin Bapak Ibu sudah mengerti semuanya, bisa dilanjutkan dengan adanya Ibu ini ya, Bu Yosi. Bu Yosi, volunteer instruktur. Ya, kita sambil menunggu Bu Yosi. Jadi kita sambil menunggu apa namanya Ibu Yosi sebentar lagi, mungkin beliau lagi sholat asar Bapak Ibu. Jadi ada beberapa ya yang juga pertanyaan di Zoom atau yang lainnya yang sudah dijawab juga oleh Ibu Halis. Mungkin ada yang langsung Bapak Ibu tanyakan ya dalam hal tugas yang terpenting ya 1-6 itu bagaimana menyiapkannya atau
itu tuh harus dilakukan Bapak Ibu ya semuanya, kemudian disetorkan ke ini ke diberi nilai ya di masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di Google Classroom ini dalam hal penilaiannya ada 1 sampai 100 itu penilaiannya Bapak Ibu ya. Kemudian ya Pak izin, ya ya mau nanya ya mengenai tugas itu ya. iya Pak, mengenai tugas itu yang apa yang pertama tadi apa ya, yang formulir formulir level 3 ini Pak ya. Oh iya, aplikasi 1 formulir permohonan sertifikasi kompetensi ini. APL 1 ya. Itu kan iya. Yang itu kan di situ ada rincian bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja. Nah, di situ kan kita menulis 1 sampai 4 tuh mungkin bukti ijazah kita, bukti pengalaman kerja. Setelah kita upload formulir ini, berarti kita tambahkan dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan yang ini, Pak ya. Karena di sini ya, ada betul. minta lampiran, ada bukti di sini kayaknya di sini kan. Jadi apa yang kita tulis di sini memerlukan lampirannya sebagai bukti bahwa kita ada itu ya gitu. Iya, betul Pak Abdul Jalal. Jadi buktinya pertama dari sisi pendidikan adanya ijazah S1 dan ijazah S2. Nah, di lampirannya harus kita lampirkan juga ijazah S1 S2-nya ditambah dengan yang lainnya. Jadi apa sesuai dengan yang kita tuliskan di lampirannya harus kita tambahkan, harus kita buktikan. Jadi pembuktiannya itu nantinya pada saat nanti diuji kompetensinya atau nantinya di apanya itu harus ada pembuktian Pak Abdul Jalal. Baik Pak, terima kasih. Begitu juga foto Pak, fotonya dikirim di mana nih? Apakah di situ saja boleh kita masukkan di tugas pertama ini? Iya di halaman pertama saja Pak Abdul Jalal. Oke, baik Pak. Nanti foto. Terima kasih Pak. Nanti foto itu akan dilampirkan juga di kalau Bapak Ibu udah kompeten dan keluar sertifikatnya di halaman kedua ada fotonya tuh Bapak Ibu. Foto Bapak Ibu yang saya kirim itu nanti ditaruh di halaman kedua di balik sertifikatnya itu sesuai dengan 10 kompetensinya tadi ya. Jadi ada foto dan nanti di sertifikat di halaman kedua itu Bapak Ibu tanda tangan di samping foto. Jadi itu kegunaan foto salah satunya juga baik terhadap APL 1 dan juga terhadap di sertifikatnya. Ya kalau Bapak Ibu mau dulu untuk sholat asar dulu, silakan. Nanti kita lanjutkan 30 menit lagi. Gimana Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu yang mau sholat asar dan istirahat dulu mungkin boleh 30 menit lagi nanti kita kembali. Tapi tolong jangan keluar dari room ya. Dibiarkan saja di dalam room. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya.